Shalom Sobat Teruna, kembali lagi di Badabes, bangun dan bertumbuh sekutu Tuhan. Kembali kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Allah, ungkapan syukur terus kami mau sampaikan ke dalam nama-Mu atas penyertaan, kasih karunia, berkat nafas hidup yang boleh terus kami terima sampai pada hari ini. Kami juga mau mengucap syukur atas segala kondisi yang kami boleh lalui, tapi kami tetap bertahan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Hari ini kami kembali merenungkan firman Tuhan yang adalah kekuatan dan roti hidup bagi kami, bagi tubuh, jasmani dan rohani kami. Kuatkan kami, fokuskan hati dan pikiran kami untuk mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan melalui firman-Mu hari ini. Berbicaralah Allah, kami siap mendengar. Amin. Sobat Badabes, untuk bahan Alkitab hari ini terambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-19 sampai ke-22. Kalian akan bacakan untuk kita semua. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sobat Teruna dan Sobat Badabes yang menyaksikan, pasti mengenal pengukuhan iman. Biasanya dilakukan dalam sakramen baptisan ataupun peneguhan sidi. Atau Sobat Badabes dan Sobat Teruna yang menyaksikan saat ini sedang dalam kelas katekisasi. Nah, jika Sobat Badabes pernah mengikuti ibadah peneguhan sidi, pasti ingat dengan pertanyaan pertama yang terlontar dari pendeta. Apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, pencipta langit, bumi dan segala isinya, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara dari dosa dan maut, serta Roh Kudus, penolong dan pemimpin saudara dalam kebenaran baru sesuai kehendak Allah. Sampai ke pertanyaan terakhir, dan katekisan menjawab, ya, dengan segenap hatiku. Inilah momen yang ditunggu-tunggu para warga sidi jemaat. Ya, penegasan iman, faith confirmation. Ini adalah pengakuan dari katekisan bahwa dengan iman ia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, pada pembacaan kitab hari ini yang terambil dari Ibrani di ayat 19 itu menyatakan bahwa kita harusnya penuh keberanian, atau kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena pada zaman dulu itu bangsa Israel tidak bisa masuk ke tempat kudus atau ke bait Allah kecuali melalui imam besar, dan harus ada korban bakaran atau harus ada korban yang diberikan. Tapi karena Allah yang sudah turun ke dalam dunia, yang sudah mati menebus kita, jadi kita bisa langsung mendapatkan seperti kayak kunci utama, akses utama. Kita nggak perlu lagi harus bawa kurban untuk masuk ke tempat yang kudus, karena melalui Allah, melalui Rohnya yang kudus, kita bisa datang ke tempat yang maha kudus. Nah,
Kemudian dari ayat 19 ini memang harusnya menjadi kabar sukacita yang menggembirakan, karena kita yang tadi Kalius sampaikan, kita punya akses utama untuk datang ke hadirat Allah, ke tempat yang Maha Kudus. Nah, dari bacaan kitab Ibrani ini juga mengajarkan kita bagaimana cara menghadap Allah yang benar, Sobat Badabes. Itu di ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dengan hati yang tulus ikhlas. Artinya nggak bisa dengan hati yang bohong, hati yang dengki, keruh, atau tidak boleh ada kepalsuan, kemunafikan. Karena ya Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Jadi nggak bisa sembarangan ketika kita mau menghadap Allah, kita mau datang ke tempat yang kudus. Kemudian itu yang pertama, kemudian yang kedua, keyakinan iman yang teguh. Selain dengan hati yang tulus ikhlas, yaitu dengan keyakinan iman yang teguh. Artinya gak boleh ada keraguan, gak boleh ada kekhawatiran, melainkan dengan iman yang teguh. Karena apa? Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan diri kita atau tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, yang menjadi PR untuk kita semua adalah kita harus taat, setia sampai akhir hayat kita. Tetap mengakui iman, percaya kepada Allah, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti Rasul Paulus pada 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Mari kita berdoa untuk renungan hari ini. Kembali kami mendapatkan kekuatan ya Allah dari firman Tuhan yang mau atau yang boleh kami dengar. Pengakuan iman, penegasan iman kami terhadap Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sampai akhir hidup kami. Kami mau pegang terus, kami mau memelihara iman sampai akhir ya Allah. Terima kasih Tuhan. Tuhan boleh kasih kami kesempatan, Tuhan Yesus boleh kasih kami akses utama untuk datang ke hadirat Tuhan tanpa membawa korban, tapi dengan hati yang tulus, dengan iman yang teguh. Tuhan mau ajarkan kami untuk kami bisa diterima di hadirat-Mu yang kudus ya Allah. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk tetap berpegang teguh pada pengakuan iman kami, kapanpun, dimanapun kami berada. Kami boleh tetap menjadikan Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kami, sumber hidup kami. Terima kasih Allah. Biarlah satu isi rumah kami juga terselamatkan dari iman percaya kami. Tuhan mau berkati hari ini segala aktivitas dan kegiatan kami. Saat kami melangkah keluar rumah dan ketika kami kembali di tengah keluarga kami masing-masing, Tuhan boleh tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa dan permohonan kami. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini Sobat Runa. Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless you.